Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya di TPB ITB ya, umumnya di universitas yang lain. Oke. Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan tentang materi rotasi benda tegar. Oke, tentang energi kinetik rotasi. Nah, sebelumnya kita udah pernah mengenal teman-teman tentang energi kinetik, yaitu di gerak translasi ya di sebelumnya. Nah, sekarang kita akan meninjau tentang bagaimana jika gerakannya rotasi. Apakah energi kinetik bentuknya sama atau berbeda? Oke, kita gambarkan dulu teman-teman. Saya kasih ilustrasi sebuah benda tegar ya, yang akan berotasi. Oke, nah misalkan benda tegar ini seperti ini. Oke, bentuknya tidak homogen, tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu. Oke, nah saya akan tinjau sebuah titik massa M, massa M ke I gitu, massa M ke 1 gitu ya. Nah, karena yang namanya benda tegar atau rigid body atau benda kaku itu kan terdiri dari kumpulan massa, teman-teman. Oke, saya akan tinjau sebuah massa M gitu, M ke I, MI gitu. Oke, dari suatu poros gitu atau suatu pusat rotasi ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini pusat rotasinya O dengan jaraknya R. Nanti si benda ini akan berotasi ya, si M1 ini. Si M ini, sorry. Nah, oke, dia akan berotasi seperti itu membentuk sebuah lintasan lingkaran, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa di setiap lintasannya ada suatu kecepatan ya, kecepatan garis singgungnya yang menyinggung. Ya, ini adalah V translasinya, kecepatan tangensialnya teman-teman ya. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian berarti karena dia bergerak ya, berarti ada energi kinetik gerak. Energi kinetik gerak kita sudah mengenal bahwa energi kinetik gerak itu adalah energi kinetik rotasi. Berarti untuk partikel yang ini ya, untuk partikel M1 ini salah satu gitu massa di benda tegar EKI gitu adalah setengah M I VI kuadrat. Nah, oke teman-teman. Kemudian jika kita ingin mencari semua massa yang yang berotasinya, berarti teman-teman tinggal jumlahkan saja. Jadi nanti kalau eka benda tegar, eka benda gitu ya, teman-teman hitung semuanya penjumlahannya ya. Jadi eka 1 tambah eka 2, eka 3 dan seterusnya ya. Ini saya tulis adalah penjumlahan dari KI gitu, KI ya, energi ke I, energi kinetik ke I, atau saya tulis menjadi sigma dari setengah M I VI kuadrat. Seperti itu. Nah kemudian kita udah tahu bahwa gerakan translasi sama gerak rotasi itu ada hubungannya, teman-teman ya. Hubungannya dari kecepatan tangensialnya. Kecepatan tangensial itu adalah R dikali omeganya. Berarti kalau VI berarti omega ke I. Oke, begitupun RI-nya ya. Nah, oke. Berarti yang ini saya akan tulis ulang, teman-teman. Jadi sigma penjumlahan dari setengah MI-nya tetap, oke, VI-nya saya ganti ini. RI omega I kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti sigma setengah MI RI kuadrat omega I kuadrat. Oke. Nah, faktor setengahnya itu sama di semuanya ya. Saya keluarkan menjadi setengah sigma MI RI omega I kuadrat. Nah, teman-teman, kalau dia ya di sepanjang garis porosnya yang tegak lurus itu, di sepanjang ini massa-massa yang akan kita jumlahkan ini gitu kan. Nah, misalnya sampai ujung gitu. Ini jika dia berotasi gitu sejauh, misalkan sejauh theta di sini. Dia mereka sampai sini sejauh theta. Nah, kira-kira ke I 1, 2I, 3I, 4I dan sebagainya itu kira-kira menempuh sudutnya yang sama, teman-teman. Jadi sudutnya menempuh sudut sama, oke, tetanya sama. Oke, sehingga omeganya pun adalah sama, teman-teman. Omeganya adalah sama. Kecepatan sudutnya adalah sama karena mereka menempuh sudut yang sama. Oke.
Karena omega itu adalah perubahan delta theta per delta t. Kalau delta tetanya sama, berarti omeganya sama teman-teman. Dan dalam waktu yang sama pula ya. Nah, berarti omega i kuadrat ini bisa saya tulis menjadi omega saja karena sama. Sehingga saya akan tulis seperti ini, setengah sigma dalam kurung mi ri kuadrat. Nah, dikali omega saja. Nah, ini adalah energi kinetik rotasi. Nah, ini tidak lain adalah bentuknya mirip dengan energi kinetik translasi. Kalau dia benda ini ya, berarti adalah setengah m v pusat massa kuadrat. M-nya adalah m total, rigid body, massa dari benda itu. Nah, coba lihat. Nah, di sini ada m teman-teman. Nah, di sini m itu massa ya. Massa itu adalah keengganan ya, kelembaman ya. M itu adalah kelembaman. Itu adalah suatu benda yang tidak mau ya, keengganan untuk mempertahankan benda di posisi itu ya. Kalau m di sini itu massa ini untuk mempertahankan agar dia tidak bertranslasi geraknya. Nah, ini berarti ada sebuah istilah baru. Nah, sebuah istilah baru. Nah, MRI kuadrat ini disebut inersia ya, disebut momen inersia. Momen inersia. Oke, nah saya tulis bahwa ada suatu definisi baru ya, variabel baru namanya inersia. Inersia itu adalah tadi sigma mi ri kuadrat. Nah, ini adalah sebuah distribusi dari massa teman-teman ya, sebuah massa yang berbeda-beda r-nya kan, berdistribusi. Nah, jadi inersia ini adalah kelembaman juga ya. Nah, inersia dengan massa ada perbedaan teman-teman. Inersia dengan massa. Nah, sama-sama mempunyai kelembaman. Ini artinya kelembaman. Nah, kalau inersia, kelembamannya apa? Dia itu menolak, yaitu dia menolak agar tidak mau gitu, menolak bergerak apa? Bergerak rotasi. Nah, kalau massa berarti menolak untuk yang mempertahankan ya, dia berarti menolak untuk apa? Gerak translasi. Menolak gerak translasi. Sehingga kalau massanya besar, berarti benda itu susah untuk gerak translasi gitu loh maksudnya ya. Begitupun inersia. Kalau inersianya besar, berarti benda susah untuk bergerak rotasi, teman-teman. Oke, seperti itu ya, hampir miripnya. Nah, kemudian perbedaannya kalau massa ini adalah bawaan, sifat bawaan dan dia nilainya tunggal. Kalau momen inersia ya, kalau ini nilainya tidak tetap, nilainya tidak tunggal atau tidak tetap. Kenapa? Karena dia bergantung R, teman-teman. Bergantung juga sama sumbu rotasi, bergantung sumbu rotasi ya. Jadi kalau sumbu rotasinya berbeda, maka momen inersianya akan berubah, teman-teman ya. Jadi ini bergantung dengan sumbu rotasi bergantung. Nah, seperti itu. Oke. Bergantung dengan sumbu rotasi. Oke. Jadi kalau jadi ada nilai minimum ya. Jadi momen inersia ini ada nilai minimalnya. Ada nilai minimum momen inersia. Ada nilai minimum. Yaitu saat kapan? Nilai minimumnya. Nilai minimum saat benda berotasi. Porosnya di mana? Porosnya di pusat massa. Nah, kalau selain di pusat massa itu nanti ada namanya teorema dalil sumbu sejajar. Nanti akan kita bahas di video setelahnya, video selanjutnya. Oke. Nah, jadi jika benda berotasi, dia mempunyai energi kinetik rotasi ya. Besarnya adalah setengah. Nah, energi kinetik rotasinya adalah rotasi setengah dari I omega kuadrat. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan energi kinetik rotasi ini bukan merupakan energi yang baru, bukan. Karena ini merupakan energi yang diturunkan dari energi sebelumnya yang kita udah tahu di energi kinetik translasi, teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari energi kinetik rotasi. Nah, nanti next ke depan videonya kita akan bahas di beberapa materi-materi selanjutnya, seperti apa sih momen inersia dan bagaimana perhitungannya, terhadap misalkan benda tegar 1 dimensi, 2 dimensi dan sebagainya.
Kemudian kita lanjut ke torsi, gerak menggelinding dan sebagainya. Dan nanti dilanjut, teman-teman sabar, ada yang request elastisitas dan gerak osilasi benda ya, osilasi pegas. Nanti kita bahas ya. Tetap stay tune di channel ini teman-teman, agar teman-teman fisikanya semakin mantap dan semakin bersemangat untuk menggali fisika dasar. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.